Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Afrilia Putri Sofiati dengan NIM 2101056. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang absorpsi toksikologi. Teman-teman semua sudah tahu belum nih mengenai toksikologi? Toksikologi adalah pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Pengaruh yang merugikan ini timbul akibat terjadinya interaksi di antara agen-agen toksis yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan pada organisme hidup. Selain itu, absorpsi. Absorpsi di sini memiliki dua definisi. Yang pertama ada definisi absorpsi, yaitu proses penyerapan ke dalam organ tertentu. Dan yang kedua, ada definisi absorpsi toksikan. Di sini dijelaskan proses di mana toksin dapat masuk ke dalam tubuh. Kenalkan, saya Dana Vitasari dengan NIM 2101061. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai absorpsi dan toksikan. Nah, di dalam tubuh manusia, absorpsi akan terjadi sebuah mekanisme. Mekanismenya ada dua. Yang pertama yaitu transport aktif, yang kedua yaitu transport pasif. Nah, untuk transport aktif ini sendiri memiliki pengertian, yaitu sebuah perpindahan molekul atau ion-ion yang memerlukan energi untuk memasukkan atau mengeluarkan molekul serta ion-ion melalui membran sel yang bersifat permeabel, dengan tujuan untuk memelihara keseimbangan molekul kecil yang terjadi di dalam sel. Nah, untuk yang kedua yaitu transport pasif, di mana transport pasif ini ada yang disebut dengan difusi. Untuk difusi ini sendiri memiliki pengertian, yaitu sebuah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi ini ada yang disebut dengan difusi katalis, di mana difusi katalis ini memiliki pengertian yaitu suatu zat yang akan mempengaruhi sebuah laju reaksi. Yang kedua yaitu toksikan. Nah, toksikan ini memiliki arti atau pengertian yaitu sebagai semua substansi bahan kimia yang apabila dikonsumsi oleh organisme akan membahayakan organisme itu sendiri. Toksikan ini berasal dari aktivitas manusia dan akan menyebabkan efek tertentu pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Tetapi hal ini sangat dibedakan dengan racun yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Kemudian akan dihasilkan sebuah metabolisme yang disebut dengan toksikan. Kenalkan, nama saya Manisa Reke dengan NIM 2101076. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu mekanisme transport toksikan. Mekanisme absorpsi toksikan atau xenobiotika melewati membran dapat berlangsung melalui dua cara. Yang pertama, difusi pasif melalui membran fosfolipid, dan yang kedua itu filtrasi lewat pori-pori membran atau poren. Kita bahas dulu yang difusi pasif melalui membran fosfolipid. Difusi pasif sebagian besar toksikan melewati membran sel secara difusi pasif sederhana. Laju difusi berhubungan langsung dengan perbedaan kadar yang dibatasi oleh membran itu dan daya larutnya dalam lipid. Banyak toksikan bersifat mampu mengion. Proses terjadinya difusi pasif harus melalui beberapa kondisi, di antaranya yang pertama gradien konsentrasi harus mampu melewati membran. Yang kedua, selaput senyawa harus larut dalam lipid. Yang terakhir itu senyawa bersifat non-ion. Lalu kita masuk ke filtrasi lewat pori-pori membran atau poren. Membran sel umumnya memiliki lubang dengan ukuran yang bervariasi, tergantung pada sifat dari membran selnya. Pori-pori membran kapiler dan glomerulus ginjal sekitar 70 nanometer, dilewati oleh molekul-molekul dengan ukuran lebih kecil dari albumin, yaitu sekitar 60.000. Hal ini memungkinkan lewatnya molekul-molekul yang lebih besar. Di sini saya akan melanjutkan dari mekanisme absorpsi toksikan, yang dimana mekanisme ini dapat juga berlangsung melalui transport dengan perantara molekul pengemban carrier. Transport aktif ini memiliki arti, yaitu transport aktif ini merupakan proses khusus yang memerlukan pembawa untuk mengikat toksin membentuk kompleks toksin yang melewati membran. Struktur, konformasi, ukuran, dan muatan molekul penting dalam menentukan afinitas suatu zat kimia terhadap situs carrier. Transport aktif ini melibatkan carrier untuk memindahkan molekul melewati membran melawan perbedaan kadar, atau jika molekul itu suatu ion melawan perbedaan muatan. Transport ini
aktif ini membutuhkan energi metabolisme dan dapat dihambat oleh racun yang mengganggu metabolisme sel. Lalu, proses ini melibatkan pembentukan kompleks zat kimia carrier makromolekuler di satu sisi membran. Kompleks ini lalu berdifusi ke sisi lain tempat zat kimia itu dilepaskan. Sesudah itu, carrier kembali ke permukaan semula untuk mengulangi proses transportnya. Perkenalkan, saya Putri Srianda dengan NIM 2101091. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang alur proses absorpsi toksikan. Yang pertama itu ada aliran toksikan dalam tubuh makhluk hidup. Nah, aliran toksikan dalam tubuh makhluk ini ada jalur pencernaan atau ingestion. Suatu toksikan melewati saluran cerna bersama makanan dan minuman sebagai obat atau zat kimia. Absorpsi dapat terjadi di seluruh saluran cerna. Misalnya, obat-obat tertentu diberikan sebagai tablet sublingual dan suppositoria untuk diserap di sana. Namun, umumnya, rektum mulut tidak begitu penting bagi absorpsi zat-zat kimia dari lingkungan. Contohnya itu ada lambung sebagai penyerapan asam-asam lemah. Nah, contohnya yaitu asam benzoat. Yang kedua yaitu ada usus penyerapan basa lemah. Contohnya yaitu aninin. Baik, alur proses absorpsi toksikan yang kedua yaitu pada sistem pernapasan atau inhalation. Tempat utama bagi absorpsi di saluran napas adalah alveoli paru-paru. Ini terutama berlaku untuk gas. Laju absorpsi bergantung pada daya larut gas dalam darah. Semakin mudah larut, semakin cepat absorpsi. Kapasitas absorpsi yang tinggi berkaitan dengan luasnya permukaan alveoli, laju alir darah yang cepat, dan dekatnya darah dengan udara alveoli. Selanjutnya, aliran toksikan dalam tubuh makhluk hidup yaitu di kulit atau derma. Sel epidermis, sel kelenjar keringat, kelenjar sebase masuk melalui folikel rambut. Melalui jalan perkutan harus menembus lapisan luar yang tersusun dari sel-sel epidermis yang berzat, tanduk, dan berkeratin, melalui gram layer dari epidermis, melalui korium, dan terus ke dalam sirkulasi sistemik. Bahan toksik paling banyak terabsorpsi melalui epidermis. Absorpsinya tergantung pada ketipisan kulit, kondisi kulit, kelarutannya dalam air, dan aliran darah pada titik singgung. Absorpsi terjadi bila xenobiotika dapat melintasi membran epidermis dan dermis diserap melalui folikel, sel-sel berkeringat, dan kelenjar sebase atau minyak. Baiklah, perkenalkan nama saya Zahira Maisyarah, NIM 2101108. Di sini saya akan menjelaskan alur proses absorpsi toksikan yang kedua, yaitu aliran toksikan dalam lingkungan, di mana bahan kimia yang mengandung toksik dapat dihasilkan oleh suatu kegiatan, termasuk industri. Bahan toksik tersebut dapat digunakan namun dalam jumlah yang terbatas, serta dilakukan recycling untuk mengubah bahan yang bersifat toksik menjadi non-toksik. Dan pestisida merupakan semua zat kimia yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.